Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke, teman-teman semuanya, di sini saya lagi memperbaiki sebuah kulkas satu pintu tidak dingin, tapi lampunya menyala ya. Dan untuk kulkasnya di sini kulkas Polytron. Jadi ini kulkas Polytron lama, teman-teman ya. Oke, karena di sini kulkasnya tidak dingin, hanya lampu saja yang menyala. Di sini kita akan coba cek dan bagaimana cara untuk memperbaikinya, dan kalian bisa simak video ini teman-teman ya. Oke, yang langkah pertama yang kita harus cek itu untuk kulkas yang tidak dingin, hanya lampunya saja yang menyala. Kita akan coba matikan dulu untuk termostatnya ya, ataupun pengaturan suhu. Di sini kita akan coba matikan. Oke, setelah itu di sini kita akan coba nyalakan kembali. Dan ini tidak ada tanda-tanda mesin kompresor hidup ya. Biasanya kalau mesin kompresor hidup itu biasanya ada suara getaran ataupun ada suara mesin, teman-teman ya. Oke, karena di sini nggak ada suara getaran ataupun suara mesin kompresor hidup, berarti di sini yang bermasalah bisa disebabkan karena overload ataupun relay, dan juga bisa disebabkan karena termostat ataupun pengaturan suhu yang rusak, teman-teman ya. Nah, di sini langkah yang pertama yang kita harus cek itu di bagian overload dan juga relaynya ya, karena di sini mesin kompresor nggak jalan. Oke, karena di sini kita akan coba matikan terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini kita akan coba buka di bagian overload dan juga relaynya ya. Jadi ini kita ada kancingan untuk overload dan juga relaynya. Nah, tinggal kita buka saja menggunakan obeng. Oke, kemudian di sini kita akan lepas. Nah, di sini sudah terlihat ya untuk overload dan juga relaynya. Jadi di sini kalian bisa cek di bagian overload dan juga relaynya, teman-teman ya. Karena di sini ada dua faktor ataupun penyebab karena mesin kompresor juga tidak hidup, bisa dikarenakan overload dan juga relaynya, atau bisa disebabkan karena termostat ataupun pengaturan suhu yang rusak, teman-teman ya. Oke, di sini kita akan coba lepas dulu untuk di bagian overload dan juga relaynya. Nanti kita akan coba cek ya, apakah overload dan juga relay ini rusak atau tidak, teman-teman ya. Dan untuk relay ataupun overload di sini jadi satu, teman-teman ya. Nah, ini saya akan coba lepas dulu untuk soketan. Oke, di sini sudah saya lepas untuk soketan overload dan juga relaynya. Nah, di sini kita bisa cek ataupun bisa lepas untuk cover relay dan juga overloadnya, teman-teman ya. Nah, kalian bisa gunakan obeng atau kalian bisa kocak. Kalau misalkan kita kocak itu ada suara kocak, berarti besar kemungkinan di bagian bimetal itu udah pecah, teman-teman ya. Oke, di sini kita jangan ganti dulu ya, tapi kita akan coba cek. Karena kebanyakan teman-teman semua ketika kulkasnya nggak dingin langsung dibeliin atau diganti overload dan juga relaynya. Nanti kalau misalkan bukan ini, alhasil ya tetap nggak bisa nyala, teman-teman ya. Oke, di sini sudah saya bongkar. Nah, ini bimetalnya, teman-teman ya. Jadi bimetal relaynya ini nggak pecah. Kemudian di sini ada overload. Nah, overloadnya seperti ini, teman-teman ya. Kalau misalkan kalian mau ganti yang overload ataupun yang relay lain tuh boleh, teman-teman ya. Oke, di sini kita akan coba cek terlebih dahulu untuk overloadnya ini, teman-teman ya. Nah, di sini saya menggunakan avometer. Kalau kalian tidak punya avometer, kalian bisa gunakan test pen ya. Oke, di sini kita akan coba cek untuk overloadnya. Oke, nah ini masih nyambung ya untuk overloadnya. Nah, ini masih nyambung, berarti di sini untuk overload masih aman, teman-teman ya, nggak ada kerusakan. Nah, ini kita pasang kembali dan sekarang kita akan coba cek di bagian relaynya.
Oke, di bagian relay di sini masih nyambung. Artinya di sini overload dan juga relay ini nggak ada masalah ya. Ini nggak ada masalah, jadi nggak perlu kita ganti untuk overload ataupun relaynya. Jadi kalian bisa perhatikan untuk video kali ini jangan buru-buru ganti terlebih dahulu teman-teman ya. Kita pastikan dulu kerusakannya di mana. Oke, di sini kan untuk overload dan juga relay nggak ada masalah. Di sini kita akan coba cek arusnya apakah keluar 220, strumnya keluar atau tidak teman-teman ya. Kalau kalian nggak punya avometer, kalian bisa gunakan test pen. Oke, di sini kita akan coba tancapkan. Dan di sini kita bisa lihat ya. Nah, ini untuk strum dia nggak terlalu terang ya. Dan kemudian kita akan coba lagi. Nah, ini nggak terlalu terang. Dan yang satunya ini netral ini teman-teman. Nah, ini nggak hidup. Nah, ini ya, ini nggak hidup. Tapi yang satunya itu hidup cuman redup teman-teman ya. Tuh, ini hidup cuman redup. Oke, sekarang kita akan coba balik untuk stop kontaknya. Nah, kita balik seperti ini. Kemudian kita akan coba cek lagi. Nah, ini udah nggak nyala. Kemudian yang satunya. Nah, ini ya. Ini terang banget ya ketika kita tes pen. Artinya di sini ini ada masalah di bagian termostat ataupun pengaturan suhu ya. Sehingga untuk setrum yang untuk menghidupkan mesin kompresor di sini nggak ada sama sekali teman-teman ya. Oke, di sini saya memastikan lagi kita akan coba menggunakan tang ampere. Oke, di sini apakah keluar 220 atau tidak? Oke, di sini kita akan coba cek ya. Oke, di sini nggak keluar, strumnya nggak keluar ya, nggak keluar 220. Jadi ini memang benar di sini letak kerusakannya di bagian pengaturan suhu ataupun termostatnya teman-teman ya. Oke, karena di sini kerusakan di bagian termostat ataupun pengaturan suhu, kita akan coba lepas dan kita akan pasang kembali untuk overload dan juga relaynya teman-teman ya. Jadi ini kita pasang kembali untuk overload dan juga relaynya. Nanti kita akan beralih ke bagian pengaturan suhu ataupun termostatnya. Nanti kita akan cek ya, apakah termostat ataupun pengaturan suhu itu mengalami kerusakan atau tidak. Oke, sudah terpasang. Oke, sekarang kita akan coba cek di pengaturan ataupun termostatnya ya. Oke, di sini kita lepas dulu. Oke, ini termostat ataupun pengaturan suhu ya. Ini kalau misalkan rusak, mesin kompresor nggak bakalan bisa hidup teman-teman ya. Nah, ini kalian bisa perhatikan. Tadi udah kita on off kan, tapi tetap nggak nyala. Oke, sekarang kita akan coba buka baut, kedua baut ini ya. Kita buka. Nah, nanti kalau udah kebuka tinggal kita tarik aja sebenarnya teman-teman ya. Tinggal kita tarik covernya ini yang di bagian depan. Ini kita lepas teman-teman ya. Oke, sekarang saya akan coba lepas terlebih dahulu. Nah, di sini sudah saya lepas ya untuk bautnya, kedua baut di sini sudah saya lepas. Tinggal kita tarik aja seperti ini. Nah, untuk di bagian atas di sini ada kancingan teman-teman ya. Nah, tinggal kita tarik ke bawah. Nah, ini ya. Ini udah kelepas teman-teman ya. Oke, ini yang namanya pengaturan suhu ataupun termostat. Jadi ini kalau misalkan termostat ini rusak, mesin kompresor nggak bakalan hidup. Dan untuk fungsi dari termostat ataupun pengaturan suhu ini, ketika kulkas sudah dingin, otomatis mesin kompresor akan berhenti teman-teman. Oke, sekarang saya akan coba buka dulu untuk soketan termostat ataupun pengaturan suhu. Oke, di sini sudah saya lepas untuk termostat ataupun pengaturan suhu. Di sini saya akan coba cek. Oke, di sini tidak nyambung teman-teman ya. Nah, ini termostatnya mati.
Nah, kalau misalkan mati, kita akan coba memastikan lagi teman-teman ya. Jadi kita akan coba pastikan kembali. Nah, di sini untuk kabel termostat ataupun pengaturan suhunya, di sini kita coba sambung ya. Jadikan satu aja. Nah, di sini saya menggunakan bekas tutup overload. Nah, ini ya, karena nggak ada kabel, berarti ini saya akan coba aja kita jumper seperti ini. Apakah setelah kita jumper seperti ini mesin kompresor sudah hidup atau tidak teman-teman ya. Nah, ini untuk memastikan. Nah, ini untuk overload udah saya pasang, tinggal kita nyalakan. Oke, di sini sudah saya nyalakan dan untuk mesin kompresor sudah hidup. Nah, ini kalian bisa dengar ya, untuk mesin kompresor sudah hidup ya. Artinya di sini kerusakan itu letaknya ada di bagian termostat ataupun pengaturan suhu teman-teman ya. Nah, ini udah sreng kayak gitu ya. Oke, sampai di sini jelas teman-teman ya, bagaimana cara memperbaiki kulkas yang lampunya nyala tapi kulkasnya nggak dingin teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba matikan dan kita akan coba lakukan pergantian termostat teman-teman ya. Jadi ini cukup kita ganti termostatnya saja ya. Ini ya harga kalau nggak salah di 50.000 ya untuk pergantian termostat ataupun pengaturan suhu. Jadi kalian bisa ganti jika termostat ataupun pengaturan suhu ini mengalami rusak teman-teman. Jadi kalian bisa pasang kembali teman-teman. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman ya untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Dan jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.